Dari pertanyaan dan jawaban, apabila dari pertanyaan tadi sudah dilontarkan dan jawaban sudah dijawab, kalau ada yang belum memahami silakan kami persilakan untuk bertanya, diperjelas kalau ada. Kalau sudah monggo Pak. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya karena saya minta dengan acuan. Yang terhormat Bapak Kepala Desa Tanjung Harapan, juga komunitas KSPL yang hadir di Desa Tanjung Harapan sudah, dan para bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir untuk ingin mendengarkan atau ingin mendapatkan penjelasan sekaligus mungkin ingin berbuat. Ini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan dalam pertemuan ini. Yang pertama, tanggapan secara positif, secara pribadi maupun bermasyarakat. Saya memberikan apresiasi kepada komunitas. Komunitas kalau pemahaman saya ini kelompok. Ada beberapa orang berkelompok itu merencanakan sesuatu dan melakukan sesuatu untuk sesamanya. Mungkin demikian kalau tidak salah. Ya, maunya hanya 1-2 orang, mungkin untuk 3 orang. Nah, di sini telah terhimpun komunitas yang menamakan dirinya yayasan. Nah, mohon aja nanti penjelasan singkat supaya masyarakat tidak ragu tadi terkait politik, isu-isu yang sedang berkembang, berita hoax dan lain sebagainya. Ini memang perlu dipahami ya. Jadi pertanyaan yang pertama untuk tanggapannya, sekali lagi saya memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya, di mana ada kawan-kawan kita yang menyatu menjadi kelompok dan mengajak untuk berbuat baik seperti yang katakan Pak Kiai Haji Anies tadi. Ini sesuatu yang perlu kita hargai. Dan juga dalam rangka setapak demi setapak, kalau saya perhatikan tadi sudah luas ini. Baru berapa tahun Mas? Dari 2017. 2017 sampai kemarin ada ketutup COVID, jadi tidak ada pergerakan ya. Kayaknya hampir 2 tahun. Ini sudah berbuat di sebagian Lampung Timur sudah 30 rumah dengan cara gotong royong bersama-sama. Nah, ini berarti ada komunitas yang baik hati dan bergerak untuk masyarakat, memperhatikan kehidupan masyarakat yang tidak layak. Sekali lagi saya terima kasih kepada masyarakat Dusun 1 dan Harapan. Untuk yang kedua, mohon penjelasan singkat saja Mas, supaya kecurigaan tadi nggak muncul banyak. Apakah sudah berbadan hukum? Ini satu pertanyaan. Yang kedua, tolong berikan contoh pelaksanaan teknis yang sudah berjalan, laporannya kepada kepala desa, dan kepada masyarakat sosialisasinya seperti ini. Dan nanti setelah pelaksanaan ini siapa saja yang berhak untuk menerima beritanya? Karena tadi muncul ini beritanya ini akan dikomentarkan untuk Publik. dipublikasikan untuk siapa? Komunitas ini tadi? KLB. Beda rumah gitu ya. Jadi supaya itu tidak ada rasa takut, khawatir, curiga dan sebagainya. Contohnya gini aja. Lah ngopo aku ngelok-ngelok buran juga jenenge dek. Nah, kopi nampun. Nah, itulah antara seperti itu lah. Supaya nanti contoh kecil aja seperti yang di Bajepara, pada baru mungkin ada laporan yang sudah dilampirkan kepada Bapak Kepala Desa. Artinya tolong nanti sekilas saja disampaikan supaya masyarakat jelas. Untuk yang ketiga pertanyaan saya, untuk teknis, karena menyangkut gotong royong,
koordinatornya adalah komunitas, tapi yang digerakkan masyarakat. Nah tadi Pak Jani sudah bertanya kepada siapa ini kalau saya bantu ini. Nanti sasarannya salah dikatakan Pak RT. Pak RT ini kan ngerti. Oh iya. Loh tak kayak sopo terus dikatakan masa ini Mas Kupon. Lah Mas Kupon kan jadi disaki, jadi ini lagi ngomong di Mas Kupon ini. Ini salah Pak. Nah ini supaya jelas. Mungkin itulah yang saya tanyakan. Terima kasih. Terima kasih Pak. Saya langsung apa ya? Supaya nanti saya nggak lupa dengan pertanyaannya. Pertanyaannya luar biasa. Terima kasih Bapak. Pertama soal legalitas. Alhamdulillah Bapak, dari tadi saya sudah sampaikan bahwa pendiri yayasan itu saya sendiri, Rizal, bersama kawan-kawan tentunya dan didukung oleh mereka. Tahun 2019 kita sudah resmi berbadan hukum, bahkan Menkumhamnya pun sudah ada. Dan sekretariat kita ada di Desa Putra Haji 1, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur. Jadi kalau dari sini pasar Depan Batu yang ada Alfamart, gitu, kantor kita di sana sekretariatnya. Satu, yang kemudian teknik pelaksanaan, mungkin ini lebih tepatnya kepada nanti kalau ada yang mau nyumbang dikasih ke siapa, dikumpulin ke siapa, ini dia Pak ya. Ini nanti KSPL akan membuat semacam proposal ya. Proposal ini maksudnya bukan meminta bantuan, tetapi lebih tepatnya kepada pendonasi. Jadi membuka peluang amal kepada masyarakat, bukan hanya lingkungan Tanjung Harapan, tetapi nanti juga luas. Jadi melalui proposal ini nanti insya Allah diketahui oleh kepala desa. Maknanya di sini adalah karena pelopornya tadi adalah KSPL, tentu nanti segala sesuatunya yang bertanggung jawab adalah KSPL. Mulai dari sekecil-kecilnya sampai sebesar-besarnya tanggung jawabnya di KSPL. Namun semua itu perlu dukungan dari semua lapisan. Nah jadi nanti melalui proposal ini nanti kemungkinan kami juga belum tahu bagaimana teknik menjalankannya. Yang jelas nanti minta tolong ditulis di sini Bapak Ibu. Jadi melalui proposal siapapun yang nyumbang nanti dari sini, karena uangnya ini nanti diserahkan kepada KSPL, lalu dari situlah KSPL akan mencari kekurangannya itu. Berapapun yang didapat kekurangan. Biasanya Pak, jarang terjadi di lingkungan itu dapat penuh, itu jarang. Yang paling banyak ini kami sampaikan dari perjalanan, yang paling banyak pernah kami menerima sumbangan dari lingkungan itu 9.500.000 itu di Purwokerto. Selebihnya ada yang 1,5 juta, ada yang 2,5 juta, ada yang mungkin ya kurang lebih seperti itulah 5 juta seperti itu. Tetap belum pernah terjadi di lingkungan itu sampai dapat sampai satu rumah itu belum pernah. Tetapi tidak tertutup kemungkinan, mana tahu nanti kita dengan harapan Allah memberikan kemudahan rezeki kepada kita, mana tahu nanti lebih melalui kebersamaan insya Allah, mana tahu. Tetapi apapun itu, supaya ini semuanya nanti berjalan dengan baik, biasanya seperti itu Bapak. Jadi soal keuangan minta tolong ditulis, kalau bisa apapun yang kita sumbangkan ditulis. Kecuali kita sendiri meminta supaya nggak ditulis, tapi tetap saja tempat penyalurannya nanti bisa dikoordinasikan dengan Pak Ipin. Ya, itu tadi nanti kita pakai proposal. Dan di sini lagi kembali kami tekankan, proposal ini bukan proposal dari desa. Kalau proposal dari desa berarti desa yang minta. Ini bukan ya Bapak Ibu ya. Tapi karena KSPL adalah jembatan, jadi nanti salurkan melalui KSPL seperti itu. Kemudian ada lagi soal teknik pelaksanaan. Kami ulang lagi bahwa teknik pelaksanaannya pertama metodenya gotong royong. Nanti misalnya untuk masak-masak dulu ya. Biasanya itu kalau lingkungannya ikut berpartisipasi, terutama untuk ibu-ibu, biasanya kalau ada yang nyumbang beras, nanti kita masak di sini. Kalau ada, nah bagaimana siapa saja ibu-ibunya, ya nanti kembalikan kepada Pak Rifin bagaimana intinya lewat Pak seperti itu. Layaknya kita di hajatan. Bagaimana tekniknya setiap wilayah bisa saja terjadi, tapi ini tidak kaku, kita sesuaikan saja. Itu teknik pelaksanaan. Mungkin apa lagi tadi Pak? Ada yang belum terjawab? Oh ya laporan.
Pertama, soal uploadan, ya, soal uploadan. Di sini kita bebas siapa saja upload, tetapi kalau bisa rekeningnya jangan pakai rekening masing-masing. Ya, kalau bisa tetap kita pakai rekening SPL. Tetapi kalau ada mungkin dari komunitas lain atau kelompok lain ingin melaksanakan yang lain sama juga tidak ada masalah. Yang penting nanti ke SPL itu semua donasi yang masuk, biasanya semua donasi yang masuk yang terkumpul, ini contohnya aja kemarin sudah kita pindahkan, kita fotokopi, itu nanti kita pajang Bapak saat pelaksanaan serah terima. Jadi dari RT ini, dari proposal ini bisa saja nanti RT ini dapat sekian, RT ini dapat sekian, Bapak ini sumbang ini, seperti itu. Biasanya kita pajang seperti itu. Itu bagian dari laporan kita yang sudah. Dan kemudian meskipun KSPL ini dia sebagai media atau jembatan atau pelopor, tetap saja ini kegiatan atas nama kegiatan masyarakat Tanjung Harapan. Jadi bukan murni semata kegiatan KSPL. Insya Allah Pak, kalau di luar sana orang sudah maklum insya Allah. Jadi melalui swadaya masyarakat bersama KSPL Desa Tanjung Harapan dan ada Babinsa, ada Babin Kadiknas, ada Bapak Koramil dan segala macam. Siapapun yang terlibat di situ kita bisa tampilkan. Nanti bisa Pak Arifin kasih tahu ke kita supaya nanti kita tempelkan di banner. Seperti itu yang sudah begitu Pak. Nah, dan ini saya kasih contoh untuk KSPL sendiri dari 30 unit yang sudah dilakukan tersebar di hampir belum seluruh Lampung Timur, tapi itu menyebar. Saya mau kasih gambaran ya Bapak Ibu. Yang kami harapkan itu sebetulnya, ini saya ambil contoh di Kalirejo. Pertama di waktu itu saya bersama kawan-kawan yang ada di Kalirejo Lampung Tengah, itu kita memulai ini, lalu saya mengajak kawan-kawan yang di sana, lalu kita koordinasi dengan kepala desa dan perangkat desa segala macam, didukung oleh masyarakatnya. Alhamdulillah untuk Kalirejo itu kita sudah dapat 10 unit, semuanya permanen dan itu di satu desa, tanpa menggunakan dana desa 1 miliar pun. Jadi di sana itu yang kita lakukan, mulai dari rumah pertama, sisanya kita ulang lagi, kita cari kaki tampaknya, lalu kita gilir. Target itu setiap dusun. Nah, kabar baiknya yang ke rumah yang ke-9 itu rumah kepala desanya yang kita udah pada masa itu. Nah, rencana kemarin itu bulan 12 itu yang ke-11, tapi karena Covid, Januari pun kena Covid, jadi kita belum laksanakan. Dan itu satu desa. Nah, harapan nanti ke depan setelah ini terjadi, kalau kita sukses menjalankan, mudah-mudahan nanti kita bisa sambung lagi ke tahap berikutnya. Kalau nanti kita akan membuat murni kegiatan desa dan harapan, itu nanti sisanya KSPL nggak bawa, tetapi tetap kita masukkan di kas desa atau bagaimana pengelolaan terserah. Tapi nanti dana itu kita cari lagi, kita gulirkan lagi. Jadi kegiatan itu seputaran desa dan harapan. Maunya begitu. Jadi katakanlah ini perdana atau awal untuk Tanjung Harapan. Perlu kami sampaikan juga di desa-desa yang lain kegiatan kami bukan yang pertama kalinya. Contohnya di contoh Harjo itu insya Allah itu di sana sudah 2 kali, bahkan kayaknya yang ketiga. Nah seperti itu ya Pak ya. Mungkin ada sudah terjawab mungkin atau mungkin. Oke, terima kasih Bapak. Ada lagi yang lain karena ini sudah malam. Karena kita akan menentukan tanggal pelaksanaan. Kalau kita sudah bicara tanggal pelaksanaan, berarti kita sudah siap hadir batin. Nah, kabar baiknya malam ini alhamdulillah kita sudah dapat semen 2 juta. Kita belum jalan lagi. Kita belum jalan. Saya insya Allah bantu. Ini juga pribadi ya, bukan yayasan, belum bicara. Ini pribadi. Insya Allah saya nanti bantu minimal 5 sak. Kalau target saya 10 sak, supaya nanti soal semen kita akan mikir lagi. Jadi asbes kita sudah dapat, semen kita sudah dapat, kayu kita sudah dapat. Ini kita belum mulai ya. Nah, mau bawa ini. Untuk menyampaikan itu tadi pagi ada salah satu daripada warga dari desa lain itu kalau tidak ada yang mengubah senang masak. Tuh, nggak dapat lagi masak.
sak berarti. Jadi 30 untuk semen insya Allah 30 sak kita udah punya. Sama asbes dan kayu. Nah, kapan di sini juga perlu kami sampaikan Bapak Ibu. Nanti yang kita beri bukan hanya rumah tok, bukan cuma rumah saja, tapi nanti kita usahakan kalau yang sudah kita kasih tempat tidur, kita kasih rak, kita kasih perlengkapan memasak, termasuk kompor biasanya begitu. Seperti itu. Jadi dari 30 juta itu bukan rumah aja kan, tapi berikut isinya, termasuk kursi ala kadarnya lah. Mungkin begitu, saya kembalikan dulu kepada Bapak Moderator. Terima kasih. Dari pertanyaan dan jawaban dari pihak KSPL, apabila ada yang belum paham, dikasih waktu 10 menit untuk pertanyaan dari jawaban-jawaban dari pihak KSPL. Kami persilakan dari mulai sekarang. Kalau ada ibu yang mau dipertanyakan, kalau enggak kita lanjut. Kalau nggak ada juga nggak ada yang bertanya dan sangat-sangat betul paham, akan kami lanjutkan ke penentuan pelaksanaan. Ya, silakan. Jauh mic-nya Mas. Oh, misalnya kan anggota desa kan SPL dia, ini lah terus rombongan masyarakat ini, misalnya nggak iso waktu teman-teman ini, nah itu terus tangga-tangga dia, apa sampean bayar tukang, apa turun sambutan sampean. Ya, pertanyaannya bagus. Kalau masyarakat lingkungan tidak ada yang sempat membantu tenaga, bagaimana soal pelaksanaan pengerjaannya, dibayarkah, diupahkan atau seperti apa? Tadi kita sudah sampaikan bahwa KSPL itu anggotanya tidak satu pun yang dapat upah, tapi mereka bekerja mulai dari waktu kita niatkan sampai selesai. Itu ada yang bukan hanya 4 hari, tapi kadang-kadang mereka itu, saya kasih contoh ya, mereka ada yang bisa saja mereka seminggu bekerja sebelum pelaksanaan, karena ada yang nyumbang kayu, ada yang nyumbang kayu, lalu mereka gesek kayu, nantinya atau segala macam. Tapi di sini adalah bagaimana di saat pelaksanaan bedah rumah itu, lalu masyarakatnya tidak ada yang sempat ikut membantu. Berarti nanti gimana saya jawabnya ya? Yang diharapkan di sini gotong royong Pak, dan kerjasama. Tetapi sifatnya tidak memaksa, yang sempat saja, yang tidak sempat tidak apa-apa. Yang sempat saja. Kenapa? Karena sifatnya sedekah. Nah, mungkin nggak bisa tenaga, bisa air putih. Tidak bisa air putih, mungkin uang. Nggak bisa uang, mungkin pasir. Nggak ada yang bisa, doa saja. Tidak bisa juga, tolong jangan keluarkan kalimat yang membuat semangat kawan-kawan mungkin ngedor. Mungkin begitu. Sudah terjawab mungkin. Monggo, yang lain silakan. Untuk para bapak, saudara-saudara semua, sudah jelaskan dari penjelasan tersebut atau masih ada yang kurang jelas? Artinya dari pertanyaan yang sudah dilontarkan dan jawaban itu sudah dapat dipahami oleh lingkungan setempat. Baik, untuk kali ini yaitu acara seterusnya yaitu penentuan pelaksanaan. Untuk pihak KSPL terlebih dahulu menerangkan kapannya dan nanti akan ditanggapi oleh lingkungan sanggup dan enggaknya. Kami dari pihak KSPL, kami persilakan. Baik Bapak Ibu semuanya, pertama kami sangat berterima kasih karena melihat semangat Bapak Ibu semuanya untuk hadir di sini saja kami sudah senang. Insya Allah ke depan ini akan menjadi penyemangat bagi kita semuanya. Terkait dengan pelaksanaan bedah rumah, karena ini adalah awal dari kesepakatan kita bersama. Setelah tadi penjelasan yang kami sampaikan melalui pertanyaan dan jawaban yang kita sama-sama sudah dengar, tiba saatnya untuk kita menentukan pelaksanaan bedah rumah. Kami ulangi bahwa biasanya kami melaksanakan bedah rumah itu 1 bulan sebelum pelaksanaan kami sudah memulai menggalang donasi.
takutnya Pak, kami nggak punya waktu untuk menggalang donasi. Kalau yang di lingkungan, kami bisa jadi ya fleksibel, relatif lah ya. Mau cepat, mau lambat, monggo. Tapi tanggungan kami biasanya lebih besar daripada tanggungan lingkungan. Biasanya begitu. Nah, karena itu biasanya kalau kami melaksanakan itu 1 bulan sebelum pelaksanaan, ini untuk bulan Januari kita sudah siapkan waktu untuk Tanjung Harapan. Karena ini 1 bulan itu ada 4 minggu, minggu pertama sudah habis, ini sudah mau masuk minggu kedua. Kayaknya sudah terpakai ya Pak, minggu kedua. Sudah ya. Nah, bahkan hampir habis. Jadi enaknya ngomong kita masih punya waktu 2 minggu. Kalau boleh kita ambil akhir bulan, tapi kita pilih hari Minggu. Itu berarti tanggal berapa? Ini cuma gambaran aja. Kalau kita ambil akhir bulan, tapi di hari Minggunya, yang dimaksud hari Minggunya serah terimanya. Nah, kalau kita ambil hari Minggunya serah terima, berarti nanti kita memulai biasanya itu hari Kamis yang sering. Hari Kamis kita bongkar, kita fondasi. Hari Jumat berdiri tiang, lalu dipasang dinding atap. Hari Sabtu kita udah rapi-rapi. Hari Minggu serah terima. Seperti itu. Nah, jadi kalau boleh kami minta di akhir kalau boleh. Nah, kami kembalikan kepada kita semuanya bagaimana mungkin menurut Bapak Kepala Desa atau yang lainnya. Ini saya kembalikan, saya serahkan itu kepada Bapak Kepala Desa. Lainnya bagaimana? Kita langsung aja ya, saya jawab. Jadi kalau menurut kita semua ini kan sudah ada pengajuan untuk akhir bulan ini. Kira-kira setuju nggak gitu ya? Jadi kalau kita sama-sama setuju, jadi dalam arti siapa yang mau nyumbang itu segerakan. Yang mau nyumbang ini juga terpaksa ya, seperti kata saya tadi, yang ikhlas. Kalau waktu kita mau nyumbang, kalau kita terpaksa itu kan berbagus ya. Nah, jadi benar-benar kita niat untuk bantu. Nah, kalau memang kita setuju semua ya, ini sudah ada pengajuan akhir bulan ini ya, akhir bulan ini. Jadi kalau kita siap, ya kita pastikan. Kalau belum siap, bagaimana? Kan gitu waktunya. Nah, jadi kita ada adu mundurnya, bukan secara diktator kita harus sekian ya. Nah, namanya kita akan gotong royong ya. Nah, cuman harapan saya artinya untuk masyarakat Tanjung Harapan ini, walaupun gimana juga ya kita bantu tenaga, baik pikiran dan sebagainya ya. Jadi jangan waduh saya ini lagi ada kepentingan, kalau bisa kita sempatkan waktunya ya, demi untuk kebersamaan. Jadi dari luar pemberian, kalau kita bersatu ya, kebersamaan kita memang ada, itu kelihatannya bagus ya, karena ini lingkungan namanya, tentu kita pentingkan untuk lingkungannya. Nah, jadi ini ada dorongan dari SPL ini ya, alhamdulillah mereka itu artinya memacu semangat kita semua untuk membantu saudara-saudara kita yang telah kepepet ya, tidak bisa bergerak apa-apa. Bukan dia itu nggak ada rencana, tapi berhubung kalau duitnya nggak ada, ya percuma rencana itu. Nah, bukan berarti dia itu belum tentu dia itu malas atau memang usaha, bukan. Ya, kadang-kadang juga tanpa bantuan orang lain juga memang nggak bisa terlaksana. Jadi kalau menurut saya itu ini sudah ada pengajuan dari SPL ini untuk menentukan waktu akhir bulan. Kalau respon kita itu siap, artinya kita laksanakan. Begitu juga yang
menyumbang, artinya ya yang akan membantu ya tolong disegerakan, jangan pakai lama-lama. Nah, kalau untuk pribadi saya udah tentunya ada, tapi saya nggak mau saya sebutkan untuk di forum ini, ya. Nah, dikarenakan saya sebagai kepala desa sini, ya saya nggak mau seperti itu kan. Wah, nanti kata yang lain, wah itu enak saya, harus saya sebutkan kan ya. Jadi lebih jelas kita dengan secara ikhlas kita bantu. Seperti itu tadi tawarannya bukan duit, tenaga atau pikiran yang lain kan banyak untuk bantu. Terakhir adalah doa. Nah ini kan itu tadi ya, itu bagus sekali. Jadi penentuannya itu sudah ditawarkan. Kalau memang kita, saya ulangi sekali lagi, kita setuju, katanya setuju. Kalau tidak, kapan? Soalnya kita bergotong royong masalahnya. Masa iya mereka tidak terpilih yang bergerak, mungkin bisa terlaksana. Tapi kalau demi kebersamaan kita, demi persatuan kita, insya Allah itu nggak lama, langsung bergerak semua. Karena pikiran orang banyak itu ya. Oh ya, ini kurang kayu, siap untuk menjadikan kayu. Oh ini kurang ini, siap. Ini namanya pikiran orang banyak. Nah, jadi itu lebih baik. Saya rasa itu dengan segala harapan saya untuk khususnya masyarakat di Tanjung Harapan ini, yang perlu kita saling bantu. Ya, saling bantu. Siapa yang membutuhkan tenaga pikiran kita, ya siap kita bantu. Jadi sama halnya kita itu benar-benar bersatu, kebersamaan kita ada. Nah, jadi itu aja, ada sambungan sedikit dari saya. Nah, kiranya itu masuk dalam pikiran bapak-bapak hadirin sekalian, yaitu tujuan saya. Nah, jadi itu aja adab jamaah saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Singkat saja, dari pertanyaan dan jawaban sudah selesai. Alih pertanyaan, alih pembicaraan ke penentuan pelaksanaan sudah diberi gambaran oleh pihak bedah rumah. Untuk ditanggapi apabila sudah didirkan ataupun sudah semua setuju yang diajukan oleh pihak KSPL, acara ini kita tutup. Bagaimana? Setuju atau enggak ajuan dari beliau? Artinya kita mengikuti penentuan itu, mengikuti dari pihak bedah rumah. Terima kasih untuk persetujuannya. Bagaimana Mas? Siap. Artinya pertemuan pada malam hari ini kita cukup sampai di sini saja. Dari pertanyaan yang sudah dilontarkan, sudah dijawab, kita semua sudah memahami. Dari sifat untuk menentukan tanggal pelaksanaan sudah diajukan oleh beliau, dan itu di akhir bulan. Tempatnya nanti penyerahannya di hari Minggu dan akan dibongkar pada hari Kamis saja. Aduh, berapa tanggalan ini ya? Yang bawa HP Mas? 27. Berat. Hari Minggunya tanggal 30 itu artinya penyerahan. Kalau pelaksanaan hari Kamis tanggal 27. Kita perjelas lagi, pelaksanaan hari Kamis tanggal 27 bulan 2, betul kan? Hari Minggu yaitu penyerahan tanggal bulan 1. Bulan 1. Oh gitu. Oh gitu ya. Tanggal 30 bulan 1 ya. Tanggal 30 bulan 1 penyerahan. Kita mulai hari Kamis berarti tanggal 27. Baik, kami dilarang lagi hari pelaksanaan tanggal 27 hari Kamis bulan 1, penyerahan yaitu tanggal 30 hari Sabtu, hari Minggu bulan 1 Januari. Demikian, yaitu atas partisipasinya kami ucapkan terima kasih banyak sekali. Apabila semuanya sudah deal, maka kami akan ketok palu untuk melaksananya. Semua setuju? Alhamdulillahirobbilalamin. Tidak banyak kami perlu ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau mau ada yang sharing secara pribadi, monggo ajeng donatur secara pribadi.
Jadi monggo, ben orang ngerti liyane aku daftar piro, monggo langsung mawon. Oke, sambil kita ngobrol-ngobrol santai dengan Mas dan juga siap. Mulai Pancasila ya. Hanya mau gitu kan, ya betul. Jadi koordinasinya kan nanti kurang 2 hari kan ini kan masyarakat ini jelas, terutama ibu-ibu ini kan harus mempersiapkan gak petang sayur-sayur, goreng, nanti biar lingkungannya triknya sudah Siap. Maaf, biasa. dan sampai selesainya nanti Alhamdulillah. insya Allah nggak masalah. Alhamdulillah. Iya. Siap. Nah di sini yang perlu kami tambahkan, tentunya sudah disampaikan Bapak Kepala Desa tadi tentang program ini, kita harus betul-betul menanamkan di dalam jiwa kita masing-masing. Ini kegiatan kita bersama. KSK itu hanya kelompok saja, hanya jembatan saja, hanya penggagas saja, tapi ini kegiatan kita